Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada warga masyarakat Bangkok yang mana pada hari ini beliau mewakili untuk pengurusan plasma di Desa Pangkut dan mereka juga sebagai pengurus koperasi ya. Ya, betul. Bung Nesni, saya dengar informasi abang tadi melakukan rapat kembali kepada pihak pemerintah daerah maupun PTB Jawa. Sampai sejauh mana? Kalau kita urut dari awal ya, dari tanggal 25 2003, kita sebenarnya itu udah rapat terakhir. Kami kira ini final nih. Nah, jadi tanggal 25 Juli 2023 bahwa ada kesepakatan di situ. Ada kesepakatan pihak perusahaan menyetujui plasma 20% dari luasan areal di wilayah desanya masing-masing. Nah, itu poin kesepakatan awal itu. Nah, poin kedua, jadi kami dari Gema Aluta mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk syarat calon petani ini seperti apa. Jadi semua kami ikuti. Jadi semua data kami sudah terkumpul, sudah mengikuti aturan yang ada. Kami penuhi semua. Bahkan kami penuhi juga bagi syarat untuk kelompok tani, kami penuhi juga. Kami penuhi berbentuklah berbadan hukum, koperasi. Kami bentuklah koperasi berbadan hukum. Nah, jadi dengan adanya aturan itulah yang kami jalankan selama ini gitu. Cuma dengan adanya pertemuan pada hari ini di Pemda, kami merasa kurang puas. Oke. Saya lihat Anda pernah dulu ada pertemuan di Pemda juga, termasuk urusan juga ada di. Iya. Yang intinya sebelum hari ini apa waktu itu? Nah, pada waktu itu inti dari pertemuan itu berdasarkan dari hasil notulen pada saat itu kan pihak perusahaan memenuhi tuntutan masyarakat itu pada saat itu. Nah, cuma bedanya pada saat ini beda dari perwakilan yang datang gitu. Perwakilan yang datang pada saat itu Pak Leo Hendra dari manajemen pusat menyampaikan plasma 20%, mereka menyanggupi. Nah, yang hari ini beda dari yang disanggupi itu, makanya kami bingung. Berarti saat ini rapat lanjutan kemarin itu yang mana dianggap hari ini apa final atau bagaimana menurut Anda sendiri? Kalau harapan kami sih sebenarnya, kami ini kan rapat sudah berkali-kali, capek juga kami rapat turun naik. Mungkin tadi sembilan lihat sendiri, kami datang tidak sendirian. Tadi ada datang bahkan ibu-ibu bawa anak-anak mereka, gitu. Jadi kami juga merasa prihatin. Kami udah berkali-kali turun, datang tapi tidak membuahkan hasil. Cuma kami menyayangkan masa pemerintah daerah tidak prihatin dengan kehadiran kami. Bahkan bawa ibu-ibu bawa anak-anak pulang lapor. Masa perusahaan juga tidak prihatin gitu. Kok sampai saat ini permasalahan ini belum ada titik terangnya. Jadi hari ini tidak ada keputusan dan tidak ada kesimpulan. Nah, terus endingnya sampai di mana nantinya? Apakah ada kembali rapat digelar atau ada perjanjian khusus untuk realisasi atau bagaimana? Berdasarkan dari kesepakatan tadi, kita kan akan diagendakan nih. Katanya akan diagendakan oleh pemerintah daerah, diadakan pertemuan kembali. Cuma harapan kami pertemuan nanti bukan pertemuan yang hanya sekedar kita datang ngomong-ngomong, kami tidak mau. Kami menginginkan pertemuan nanti ke depan ya final. Jadi supaya tuntutan ini tidak berlarut gitu. Iya, artinya jangan sampai harapan masyarakat hilang begitu saja. Iya, betul. Nah, Bang, sedikit Pak, kalau kita melihat dari mengupas saat ini kan regulasi kan selalu berubah-ubah ya, aturan-aturannya dari dulu sampai sekarang terkait perkebunan. Nah, kalau menurut Anda ini kan termasuk paham hukum. Kira-kira sampai sejauh mana dengan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan ini? Kalau permasalahan ini kami gimana ya, permasalahan sehingga berlarut-larut ini
kami ada merasa tanda tanya gitu, tanda tanya. Dalam arti gini, tanda tanyanya selama ini yang kami lakukan ini tidak membuahkan hasil sebenarnya. Jadi yang kami pertanyakan itu sehingga urusan ini yang kami tuntut ini larut ini, ada apa di balik ini gitu. Sehingga kami tidak mendapatkan kepuasan dari hasil pertemuan ini. Nah, kalau kita bicara masyarakatnya yang hadir, Bang, diperkirakan berapa banyak? Tadi itu yang hadir kurang lebih 50 orang. 50. Iya, dari 6 desa satu kelurahan. Oh, 6 desa. Ya, ada bawa anak-anak juga. Ya itu kesiannya mereka, masa pemerintah daerah tidak miris, tidak kesian, tidak bisa atau tidak mampu menyelesaikan kasus ini, gitu, permasalahan ini, gitu. Nah, jadi kalau urusan ini berlarut-larut ini, ada apa di balik ini? Yang perlu kami tanda tanya itu ada apa? Padahal yang kecil. Ya, padahal hal yang kecil gitu. Jadi kalau berbicara aturan, ya kalau perusahaan sesuai dengan aturan yang ada, ya udahlah, ngapain sih susah-susahnya? Ikuti aturan yang ada, tunaikan aturan yang ada. Mungkin harapan Bapak sebagai perwakilan masyarakat ini. Ya, harapan kita kepada pemerintah daerah, intinya Forkopimda yang ada di Kobar bekerja sama untuk mempercepat penyelesaian ini, untuk mempercepat penyelesaian, mengabulkan semua tuntutan masyarakat plasma 20% yang ada di dalam kebun perusahaan di Japri. Jadi wilayah Kecamatan Arut Utara. Wilayah Kecamatan Arut Utara, ya. Demikian wawancara kami sekilas. Nah, ini saya melihat dari beberapa surat yang sudah menjadi tanda terima yang mereka kirimkan, ternyata terbukti di sini, yaitu ini dari Kejaksaan Agung. Bukti terima surat mereka layakkan, tanda terima dari Kejaksaan Agung. Berarti artinya apa? Mereka mengirim surat itu berkali-kali dan fakta lapangan membuktikan. Terus, Bang, yang di antara Kejaksaan Agung ini Dari Komnas HAM. Ini tujuan suratnya. Ini Komnas HAM. Ya, mudah-mudahan lah pemerintah pusat dengan ada surat mereka sudah dilayangkan kurang lebih 1 tahun. Nah, ini banyak dari Kementerian Pertanian. Nah, ini beberapa petinggi negara yang sesuai dengan tembusan mereka kirimkan Sudah sampai sudah ke tangan dan tanda terimanya jelas. Nah, namun sampai saat ini realisasinya belum ada. Entah ada apa di balik ini. Terima kasih. Dengan ada rapat hari ini. Jadi rapat hari ini dalam rangka untuk memfasilitasi tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya oleh pemerintah daerah dalam rangka usulan permohonan masyarakat Kecamatan Arut Utara yang tergabung dalam Gema Arutan. Jadi Gema Arutan ini secara teknis sudah kelembagaannya sudah dibagi 2. Tahapan-tahapan sudah didampingi dinas teknis kami dalam rangka untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penetapan plasma ya. Nah, tapi di dalam pertemuan ini memang ada perkembangan antara pertemuan di awal dengan sekarang ini ada sedikit persoalan berbeda pandang ya. Tapi ini kami selaku pemerintah daerah akan terus memfasilitasi dalam rangka untuk menemukan rumusan terhadap kesepakatan yang sudah yang diambil, dan selaku pemerintah daerah juga sudah menetapkan melalui keputusan Bupati ya. Jadi mudah-mudahanlah semangat kami pemerintah daerah untuk mendorong dan menemukan perusahaan ini agar bisa saling bersinergi, saling menguntungkan dalam rangka untuk membangun kebersamaan di daerah ini. Tadi saya tegaskan, selama ini masih berproses, kami harap semua koperasi yang di dalamnya ada ribuan anggota ini tetap kondusif serta menjaga ketertiban serta keamanan di wilayahnya masing-masing. Semua ada hal-hal ini tolong secara hierarki tetap berkoordinasi dengan kami pemerintah daerah. Nah, kami selaku pemerintah daerah akan terus memfasilitasi sampai kepada hasil kesepakatan akhir. Nah, saya dengar informasi perusahaan tidak menurunkan orang yang punya kebijakan langsung, gitu. Hanya diwakili, sehingga ini bisa molor-molor. Bagaimana respon? Jadi gini, saya selaku pemerintah daerah yang dalam ini memfasilitasi pertemuan sudah berkomunikasi dengan manajemen. Betul, manajemen memang ada pertemuan di luar daerah dalam rangka karena kita malamnya, makanya program kali ini juga adalah
perwakilan dari arahan manajemen. Jadi bukannya berarti tidak bisa mengambil keputusan, tapi adalah perwakilan manajemen. Forum hari ini memang belum forum keputusan. Ada prosedur-prosedur yang kami benahi dulu, termasuk draft daripada MOU itu sendiri. Jadi draft MOU ini pada intinya memuat kesepakatan antara pihak, baik pihak koperasi maupun pihak perusahaan selaku apalis ya. Selaku apalis. Jadi mungkin dari sisi tata naskahnya akan kami sempurnakan dulu, kemudian pada sesinya nanti kami akan fasilitasi. Oke, makasih Bang.